Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih dan penyertaan-Mu yang masih boleh kurasakan pada saat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan setiap firman-Mu. Mari Engkau yang memberkati, mengurapi hati, telinga, pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dan fokus mendengarkan akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau urapi apapun segala yang dikatakannya itu berasal dari Engkau dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini saya akan membawakan khotbah untuk kita semua yang tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang pergumulannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur dan masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, maka 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan melayapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan menundukkan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu harapan yang lahir di tempat kecil. Harapan yang lahir di tempat kecil. Nah,
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kalian hidup di masa semuanya terasa gelap, sunyi dan tidak aman, seperti masa depan tidak tahu mau kemana arahnya? Masalah itu selalu datang bertubi-tubi kepada kita, tidak ada henti-hentinya, datang terus-menerus menaungi kita. Dan doa kita itu terasa sepi, seolah-olah tidak ada respon dari Tuhan. Nah, begitulah yang dirasakan oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Mika. Hidupnya itu seperti situasi yang kita rasakan. Nah, Mika adalah salah satu nabi kecil, bukan karena pesannya itu kecil, tapi karena kitabnya yang pendek sampai pasal 7. Nabi Mika itu dikatakan nabi kecil bukan karena pesannya kecil, tetapi karena kitabnya itu pendek sampai pasal 7. Nah, dia itu melayani sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu para pemimpin yang ada di zaman Mika itu, orang-orang miskin itu tertindas dan hukum bisa dibeli, seperti yang kita rasakan pada saat inilah yang ada di Indonesia ini. Hukum itu bisa dibeli. Nah, jika engkau miskin, engkau akan tertindas. Jika engkau kaya, maka engkau akan menang. Nah, dan bangsa Asyur itu menjadi ancaman besar yang ada di depan mata. Nah, di tengah kekecauan itu, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak bukan diam dia, tetapi Tuhan mengutus Mika untuk menyampaikan dua hal yang sangat penting menurut kitab ini. Yang pertama itu penghakiman akan dosa. Yang kedua, janji pengharapan. Yang pertama penghakiman akan dosa, yang kedua janji pengharapan. Nah, dan puncak pengharapan itu ada di pasal 5. Seperti yang saya bacakan tadi, Tuhan berjanji akan mengirimkan raja damai untuk bangsa Israel pada zaman itu. Nah, di sini ada 3 garis besar dari kitab ini dan dapat kita ambil maknanya. Yang pertama itu raja yang datang dari tempat kecil. Raja yang datang dari tempat kecil itu ada di ayat di Mika 5 di ayat 1 sampai ayat 3. Nah, firman Tuhan berkata bahwa sang pemimpin akan lahir dari Betlehem Efrata, yaitu terdapat dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah, firman Tuhan yang mengatakan bahwa sang raja akan lahir dari Betlehem Efrata, kota kecil yang hampir tidak diperhitungkan karena saking kecilnya kota tersebut pada zaman bangsa Israel. Nah, mengapa bukan Yerusalem? Mungkin pernah kita membacanya ini, tapi mungkin pernah kita juga pikirkan dalam diri kita, kenapa enggak Yerusalem aja? Kenapa enggak di istana? Kenapa enggak di pulau-pulau besar? Nah, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa kuasanya itu tidak tergantung pada kebesaran manusia. Mungkin dalam diri kita pernah memikirkan, kenapa ya Tuhan itu lahir tidak di Yerusalem, tidak di istana, tidak di tempat-tempat megah, tidak di tempat-tempat mewah. Nah, karena Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya kepada kita, bahwa Tuhan itu tidak bergantung pada kebesaran manusia, kebesaran yang diciptakannya. Nah, Betlehem kecil tetapi besar tempatnya. Betlehem kecil tapi rencananya besar. Sebenarnya itu tempat biasa. Sebenarnya Betlehem itu tempat biasa, tetapi
memiliki tujuan yang luar biasa. Itu juga berbicara ke dalam diri kita. Mungkin dalam diri kita aku tidak sanggup Tuhan sampai titik ini. Tuhan, aku tidak berharga di mata Dia. Tuhan, mungkin aku tidak berharga di matamu, tetapi aku berharga di mata Tuhan. Aku mungkin tidak berharga di mata manusia, tetapi aku berharga di mata Tuhan. Nah, mungkin dalam diri kita ada yang berpikir bahwa apa yang dilihat orang itu yang dilihat Tuhan, bukan teman-teman. Apa yang dilihat manusia bukan itu yang dilihat Tuhan, seperti 1 Samuel 16 ayat 7. Apa yang dilihat manusia bukan dilihat Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak melihat apa yang dilihat manusia secara nyata, tetapi Tuhan melihat isi hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh melayani Dia kah atau tidak. Nah, sebagai ilustrasi untuk kita semua, mungkin kita pernah melihat korek api. Kalau kita nyalakan saat digesi api ini kan bisa dia menyala. Bahkan kalau kita buat ke kertas, bahkan bisa dia menjadi membara. Nah, seperti itulah. Jangan kita lihat dari ukurannya saja, jangan kita lihat dari bentuknya saja, tetapi lihatlah kuasanya. Seperti api tadi, korek api. Kalau kita lihat mungkin tempatnya itu kecil, hanya lidi segini kecil, tetapi kalau kita nyalakan dia, kita gesek dia, pasti akan membesar. Nah, seperti itulah kuasa Tuhan. Bukan apa yang dilihat manusia dilihat Tuhan, tetapi apa yang dilihat Tuhan itu dari dalam diri kita. Nah, yang pertama tadi itu raja yang datang dari tempat kecil di ayat 1 sampai ayat 3. Yang kedua, raja yang sekaligus gembala. Raja yang sekaligus gembala terdapat di pasal 4 sampai pasal 6. Firman Tuhan berkata, Ia akan berdiri dan mengembalakan mereka. Ia akan berdiri dan mengembalakan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak menggambarkan Mesias sebagai pahlawan perang. Nah, di kitab ini Tuhan tidak pernah menggambarkan Yesus itu seperti pahlawan perang, tetapi sebagai gembala. Sebagai gembalanya dia dicantumkan di sini, bukan sebagai pahlawan perang dia. Nah, bagaimana sih menggambarkan pahlawan gembala ini? Yang pertama itu berjalan di depan domba, berarti dia yang memimpin. Kalau berjalan di depan domba, berarti dia yang memimpin. Dia yang akan menjadi raja atas kita. Namanya juga berjalan di depan domba. Yang kedua, berlindung dari serigala. Nah, tadi saya membacanya itu berlindung dari serigala. Di ayat berapa tadi ya? Di ayat 4 sampai ayat 6. Yang ketiga, mencari yang tersesat. Nah, di Israel ini kan di bangsa Israel ini kan banyak orang-orang tersesat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahkan hukum pun bisa dibeli. Hukum bisa dibeli. Nah, kedatangan Raja Damai ini yaitu mencari yang tersesat, dan dia akan mengubahkan menjadi lebih baik lagi. Yang artinya Yesus Kristus itu datang hanya karena untuk menguasai kita. Yesus Kristus itu datang bukan hanya untuk menguasai kita, tetapi untuk merawat kita, melindungi kita. Karena Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa ketika banyak cobaan datang dalam kehidupan kita, ketika tantangan hidup itu semakin berat dipikul kita merasa dalam diri kita itu bahwa Tuhan itu sangat jauh dari kita, Yesus itu sangat jauh dari kita. Tetapi bukan itu yang dimaksud.
Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Bahkan ketika Tuhan memberikan cobaan kepada kita, tidak pernah di luar batas kita. Dan teks yang tadi berkata di ayat 4-6, dialah damai sejahtera. Nah, itu bukan situasi yang memberikan damai, tetapi damai secara pribadi, rohani, seperti yang kita ketahui tadi. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, raja yang membersihkan hati umatnya. Raja yang membersihkan hati umatnya itu terdapat dalam ayat 7 sampai ayat 14. Nah, di bagian akhir Tuhan berkata akan menyingkirkan. Nah, yang saya baca tadi di ayat terakhir, Tuhan akan menyingkirkan seperti kuda, kereta, kota-kota, alat-alat sihir, dan lain sebagainya. Bahkan patung-patung yang berhala yang dibuat tangan manusia, yang artinya dalam kitab ini Tuhan berkata Dia mau menjadi sumber satu-satunya, yang artinya Tuhan itu tidak boleh diduakan. Tuhan itu tidak boleh diduakan. Yang menjadi masalahnya, hati manusia ini suka mencari sandaran sesaat kepada yang lain, dan Tuhan tidak mau kita itu terikat, dan Tuhan itu mau kita bebas tetapi tetap mengimani Dia dalam kehidupan kita. Yang artinya mungkin pada saat ini masih banyak orang-orang yang mencari sandaran kepada hal-hal yang berhala. Walaupun dia bergereja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika ada masalah itu dia tidak mampu untuk mengatasinya. Dia tidak mau untuk menceritakannya kepada Tuhan, sehingga dia mengambil jalan lain seperti menyembah hal yang berhala. Nah, Tuhan tidak suka orang seperti itu. Dia mau menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita, dan kita harus percaya kepadanya, kita harus mengimani Dia. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya nih ilustrasinya, kita sudah berpacaran bertahun-tahun kepada pasangan kita, dan kita mempercayainya sepenuhnya, kita berikan 100% kepada dia, tetapi di balik itu dia mendua kepada kita. Bagaimana rasanya ketika diduakan? Pasti yang ada rasa kecewa, rasa sakit hati, putus asa, bahkan tidak mau mengenal orang itu lagi. Nah, seperti itulah Tuhan. Ketika diduakan, Dia akan merasa sakit hati, sedih kepada kita karena kita mengambil jalan yang salah. Nah, sebagai ilustrasinya, ada seorang anak perempuan yang mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan ini dia mengalaminya itu sangat parah, sampai dibawakan ke rumah sakit. Nah, ketika nyampe di rumah sakit, dia dibawa ke dokter spesialis bagian tulang. Nah, dan dokter ini, singkat cerita, dan dokter ini berbicara bersama orang tuanya si anak ini. Dan dokter mengatakan dengan sedih hati bahwa kaki anaknya yang tadi itu tidak bisa ditolong lagi. Yang artinya kaki anak-anak yang tadi itu harus diamputasi agar menyelamatkan tubuh yang lain. Nah, seperti itulah Tuhan. Nah, ketika kita melakukan dosa, Tuhan Yesus itu mau berkorban kepada kita agar kita diselamatkan, agar bagian yang lain itu tidak terkena, biarlah dia yang terkena. Maka dari situ, marilah kita imani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sebagai aplikasinya, firman Tuhan ini mengingatkan kita ke langkah hati yang lebih baik. Nah,
Coba kita jujur di dalam diri kita, kalau semua harta ini bisa hilang, bisa lenyap, apakah iman kita masih hidup? Misalnya kita tidak bermain handphone selama 1 hari, apakah kita masih tetap diam? Pasti kita akan merasa gelisah, sibuk mencari kesana kesini. Misalnya lagi kalau semua seperti dukungan, motivasi manusia itu pergi, tidak ada lagi, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Jawablah itu di hati kita masing-masing, karena Tuhan itu mau menjadi pusat, mau menjadi pondasi, mau menjadi dasar, bukan hanya pilihan kedua. Sebagai penutupnya, di zaman Mika dunia ini terasa gelap, tetapi Tuhan menyalakan satu lilin harapan. Ketika dunia ini gelap, Tuhan memberikan cahaya kepada kita. Bethlehem memang dipandang orang itu tempat yang kecil, bahkan tidak diperhitungkan tempatnya. Tetapi disitulah Raja yang damai, Raja yang kekal lahir. Sampai hari ini dan selama-lamanya Dia akan menjadi Raja yang damai bagi diri kita, diri saya, dan diri kalian semuanya. Amin. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi motivasi, dapat menjadi arahan kepada kita agar kita rajin untuk membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup khotbah kita pada saat ini, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah dan cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan pada saat ini. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang dijelaskan tadi dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau berkati selalu setiap langkah yang diberikannya. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom.